Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my beloved students. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Welcome back to our English classroom. Jadi kembali lagi bersama Ustazah Nia dalam pembelajaran bahasa Inggris. So now let's open our class by reciting Al-Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well done. Okay, now we are going to review chapter 2 and chapter 3. On chapter 2, Anak Ustazah akan mereview materi tentang our school. Nah, di mana pembahasan di our school ini yaitu tentang how many dan bagaimana cara menjawabnya. Di sini ada contoh. How many students are in your class, Aisyah? Berapa jumlah siswa di kelasmu, Aisyah? There are 25 students, Ahmad. Ada 25 siswa, Ahmad. Selanjutnya adalah tentang numbers. Kenapa pembahasan tentang numbers sangat penting dalam pembahasan how many? Karena dalam menjawab pertanyaan how many, kita akan menggunakan numbers atau angka dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ada numbers dari angka 1 sampai 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 0, 21, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Notes, catatan. Untuk menyebutkan angka belasan, maka diakhiri tin setelah nama angka, misalnya 14, 14, 15, 15, kecuali angka 11, 11, dan 12, 12. Notes, untuk menyebutkan angka puluhan, maka diakhiri T setelah nama angka, misalnya 40, 40, 60, 60. Nah, ini juga ada beberapa contoh numbers from 1 until 100. Ini lebih lengkap lagi nak ya, jadi mohon diperhatikan baik-baik tentang perhitungan, bagaimana cara menulisnya ya dalam bahasa Inggris. Expression to ask how many things and its response. Ungkapan untuk menanyakan berapa jumlah atau berapa banyak benda dan tanggapannya. Pertanyaan yang digunakan adalah how many books are there? Ada berapa buku? Nah, berikut contoh cara menjawabnya.
Jika terdapat satu benda, dalam hal ini hanya satu buku, maka menggunakan there is one book. Ada satu buku. Atau there is a book. Ada sebuah buku. Kemudian, jika bendanya lebih dari satu, coba perhatikan pola kalimatnya. Maka, cara menjawabnya adalah menggunakan there are. Kemudian ditambahkan huruf S di belakang kata benda. Dalam hal ini, buku. Nah, jawabannya, there are 6 books. Ada 6 buku. Nah, anak-anak ustazah coba perhatikan perbedaan antara penggunaan there is dan there are. Ketika there is, maka di akhir kata book tidak ditambahkan huruf S. Karena bendanya hanya satu. Kemudian di penggunaan there are, karena bendanya lebih dari satu, maka di belakang kata benda yaitu buku, ditambahkan huruf S, yaitu there are 6 books. Ada 6 buku. Diperhatikan baik-baik tentang penggunaan there are dan there is, kemudian kapan ditambahkan huruf S di belakang kata benda, nak ya. Nah, anak-anak ustazah, the using of there is and there are. Nah, untuk penjelasan lebih jauh tentang penggunaan there is and there are, ustazah akan memberikan beberapa contoh berikut. There is digunakan jika bendanya hanya satu. Examples: there is one pencil. Ada satu pensil. Jadi, di belakang kata pensil tidak ditambahkan huruf S karena bendanya hanya satu. There is one marker. Ada satu spidol. Ini juga tidak ditambahkan huruf S di belakang marker karena bendanya hanya satu. There is a student. Ada seorang siswa. Ini juga tidak ditambahkan S di belakang kata student karena siswanya hanya satu. There is a bag. Ada sebuah tas. Jadi tidak ditambahkan S di belakang kata bag karena tasnya hanya satu. Nah, itu adalah penjelasan tentang penggunaan there is. Nah, sekarang kita pindah ke penggunaan there are. Jadi, there are digunakan jika bendanya lebih dari satu. Kemudian ditambahkan huruf S. Ditambahkan huruf S di belakang kata benda. Nah, perhatikan. Kata benda yang dimaksud adalah seperti berikut. Pencils, markers, students. Kenapa ditambahkan huruf S? Karena bendanya lebih dari satu. Coba perhatikan contoh. There are 5 pencils. Ada 5 pensil. Makanya ditambahkan huruf S di belakang dan menggunakan there are. Contoh berikutnya, there are 15 markers.
ada 15 spidol. Contoh berikutnya, there are 55 students. Ada 55 siswa. Jadi, anak-anak ustazah perlu garis bawahi antara penggunaan there is dan there are. Ketika penggunaan there is digunakan jika bendanya hanya satu dan tidak ditambahkan huruf S di belakang kata benda. Tetapi jika there are, yaitu digunakan jika bendanya lebih dari satu, kemudian ditambahkan huruf S di belakang kata benda. Misalnya, pencils, markers, students, books. Semua itu ditambahkan huruf S ketika lebih dari satu. Nah ya, dipaham? Oke. Nah, sekarang Ustazah akan lanjutkan penjelasan di bab 3, yaitu tentang express feeling. Nah, dalam mengekspresikan perasaan, ada pertanyaan yang biasa digunakan dan cara menjawabnya. Contoh, how do you feel? Artinya, bagaimana perasaanmu? Example, cara menjawabnya, I feel tired. Saya merasa lelah. I'm happy. Saya bahagia. Nah, feeling and emotions. Happy, bahagia. Sad, sedih. Tired, lelah. Sleepy, mengantuk. Angry, marah. Sick, sakit. Hungry, lapar. Thirsty, haus. Nah, itu adalah beberapa kosakata tentang feeling and emotion. Nah, perlu diingat-ingat nak ya, kosakata-kosakata yang ini ya, dipahami bahasa Inggrisnya dan artinya dalam bahasa Indonesia. Oke, kalau gitu kita lanjut. Express your feelings. There are some expressions to ask the physical condition or feeling. Jadi, ada beberapa ungkapan untuk menanyakan keadaan fisik atau perasaan seseorang. Contoh, how do you feel? Artinya, bagaimana perasaanmu? How are you feeling? Artinya, bagaimana perasaanmu? How are you? Artinya, bagaimana kabarmu? How are you doing? Artinya, bagaimana kabarmu? The way to respond of asking the physical condition or feeling. Cara merespon dari pertanyaan, kabar keadaan fisik atau perasaan. Nah, I plus am plus emotion or feeling. Jadi, cara merespon dari pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana kabar dan bagaimana perasaanmu adalah misalnya I, saya, kemudian kata bantu am, kemudian emotion or feeling. Jadi, kosakata yang anak-anak ustazah tadi pelajari tentang misalnya hungry, sleepy, angry, happy, and etc. dan lain-lain. Examples.
I'm happy. Saya bahagia. I'm sleepy. Saya mengantuk. I'm hungry. Saya lapar. I'm thirsty. Saya haus. I'm tired. Saya lelah. I'm sick. Saya sakit. I'm sad. Saya sedih. I am angry. Saya marah. Nah, itu adalah beberapa contoh dari ungkapan-ungkapan perasaan. Nah, cukup sekian yang Ustazah jelaskan tentang rangkuman dari penjelasan di bab 2 dan bab 3. Semoga anak Ustazah bisa memahami nak ya. Mohon dipelajari baik-baik karena semuanya ini akan masuk ke dalam ulangan PTS. Well, I think that's all for today. Thank you so much for your nice attention. I do hope that our meeting today will give us many advantages and knowledge. And then I apologize if any mistake in my word. Ustazah mohon maaf jika ada kata-kata Ustazah yang salah. And then good luck for all of you in the next examination. Semoga ujian anak Ustazah semuanya berhasil. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.